Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi sama saya Arta dari Kebun Emak. Kali ini kita main-main lagi ya di Surabaya nih, lagi di Prigen. Jadi kali ini kita mau ngobrol sama salah satu petani hidroponik di Prigen. Siapa beliau, kebunnya di mana, nanam apa? Nanti sambil kita ngobrol sama beliau. Pertama-tama boleh dikenalin dulu Mas, namanya siapa? Nama saya Yunan Fajariska. Saya petani dan pemilik dari Prigen Hidroponik Farm. Tepatnya kalau kebunnya ini ya tepatnya di Kecamatan Prigen, Desa Candiwates. Jadi kalau arah Tretes dengan tahu ada candi itu ya dekat sama Candi Jawi. Jadi kalau dari Surabaya itu sebelum sampai Tretes, sebelum sampai Cimory ya, Belum sampai Cimory. ada kanan jalan itu candi. Nanti bolehlah di Google Map ada berarti Mas. Ada di sini ada. Kalau yang saya budidaya di sini ada selada hijau, selada merah, pakcoy ini, sawi pakcoy, terus sekali. Dan rencana ke depan sih mau nambah beberapa tanaman yang belum ada di kebun. Mas, kalau kali ini kita ngobrolnya nggak tentang budidaya. Jadi ada hal yang memang mau saya bahas kali ini terkait jualan Mas, terkait jualan. Mungkin nanti next kita ngobrol tentang budidaya sama petani lain. Jadi kebetulan hari ini topiknya tentang gimana sih jual sayurnya itu, terus hitung-hitungannya seperti apa, apakah hidroponik itu menguntungkan dan sebagainya. Kalau boleh tahu dulu nih Mas, ini total ada berapa greenhouse? Ada dua ya saya lihat. Ada dua. Satu greenhouse-nya sih berapa Mas? Yang pokoknya yang bawah itu cuma 4 meja. Yang itu apa? Sayur yang dewasa ya. Kalau yang ini ada yang untuk semai, remaja sama dewasa. Di total sekitar 2000 lubang. Itu per lubang itu biasanya Mas atau pertanaman itu panen berapa gram? Kalau sawi pakcoy saya ambil berat 150 gram. Kalau selada? Selada bisa 200. 200. Bisa sampai lah. Jadi 180 200. Oke, selada 180 ke 200. sampai 200. Kalau boleh tahu Mas, selada itu bibitnya pakai apa di sini? Pakai Jaipira. Jaipira berarti terakhir sekarang di sini berapa Jaipira satu gramnya 200. Oh 65. Oh iya iya ya. Kalau di kami pakai yang 5 gram teman-teman. 1 gram 265. 65.000 isi. Jaipira sama Maridina. Isi kira-kira isi 1000 ya? Kurang lebih 1000. 1000 berarti lebih kurang satu bibitnya itu kalau 60.000 berarti 60 rupiah berarti ya, per bibit 60 rupiah teman-teman. Jadi pakai Jaipira. Nah, untuk 2000 lubang total ini Mas, itu butuh pupuk berapa satu kali masa panen satu bulan itu? Satu bulan saya pakai 2 set. 2 set satu yang 5 literan itu ya, berarti 10 liter itu berapa kalau di sini Mas kalau boleh tahu? 90. 100 berarti 180 teman-teman, 180 dibagi 180.000 dibagi 2000 berarti lebih kurang 9 rupiah ya. Ya betul nggak 9 rupiah? Nanti tolong dikoreksi ya teman-teman. Nanti itu sendiri. ya itu sendiri. Jadi tadi bibit udah 60, ini nutrisi rockwool Mas, rockwool. Rockwool. Jadi rockwool itu sekarang nyari Mas ya, maksudnya nyari mana yang harga lebih murah, mana yang harga. Tuh, berarti rockwool itu kalau di tempat kami kan mereknya cuma Caltiline. Di sini mereknya sama Caltiline. Cuma kan kadang ada yang apa ya, harganya dan beda lah. Oh, tergantung ya penjualnya. Iya. Rata-rata berapa kalau boleh tahu? 80. Satu slab itu teman-teman yang panjang itu kalau dipotong lebih kurang jadi 1.200 lubang ya. 1.200 lubang. Satu slab dipotong nanti kan jadi 16. Jadi 40 nanti dipotong lagi jadi dilubangi itu isi 30. Berarti sekitar 1.200-an lah teman-teman. Jadi harga 80.000 untuk anggaplah gampangnya per 1.000. Jadi tadi 60 rupiah untuk bibit, 90 rupiah untuk nutrisi, terus ketambahan lagi 80 rupiah berarti berapa 130 tambah 90 sekitar 250 rupiah lah untuk teman-teman untuk per tanamannya. Itu kita belum bilang listrik, belum bilang penyusutan gitu. Alhamdulillah kalau air di sini bagus. Iya karena di gunung ya. Enaknya di sini teman-teman. Kalau di kota susah, kalau nggak dari sumur yang harus di filter atau apa.
pakai PDAM harus diendapkan dulu. Ya. Ini enak nanti di belakang itu ada Gunung Arjuna, jadi bener-bener enak kita main kebun ini, sekelilingnya sawah, terus di belakangnya view Gunung Arjuna. Gunung Lirang ya seperti bakar. Tadi Rp250. Kalau anggaplah panen itu anggaplah 100 gram lah mas, 100 gram, 150 gram, biar gampang hitungnya. Berarti kan sekarang harga jual mas, harga jual kalau selada berapa mas? Harga jual selada, saya kan ada segmentasinya sendiri. Kalau yang memang dia itu ambil banyak atau emang langganan dan itu dia jual lagi kan beda lagi. Kalau saya patokannya itu harga 15.000 untuk sawi. Sawi kalau seladanya? Seladanya 25.000. 25.000 itu yang ecer atau yang kiloan? Yang besar ya, 25.000. 25.000 kalau di Surabaya itu kira-kira isi 10 lah teman-teman. Isi 10, isi 8 gitu. Nah, berarti per piece-nya 2.500. Berarti sebenarnya masih masih untung ya mas ya. Tadi modalnya 250 rupiah, 250 rupiah. Jadi 2.500. Lah, berarti sebenarnya ketika ada orang yang gini, kan saya pernah dengar kapan hari ada orang yang jual 12.500 atau 15.000 selada loh teman-teman. Menurut Mas Yunan sendiri itu gimana? Kalau dihitung-hitung tadi kan sebenarnya masih masuk ya 250 rupiah itu kalau dikilokan dikalikan 10 kan masih 2.500. Kalau dia jual apa 12.500 masih untung sebenarnya mas. Kalau menurut Mas Yunan sendiri gimana? Sebenarnya kalau itu kan bukan patokan harga pasar. Harga pasar di sini memang segitu, harga pasar di tempat pasar tak di kota mungkin akan lebih up, tapi kalau misalnya harga diturunkan itu kebanyakan dia hanya habiskan stok di kebun. Biasanya kan dia bed ini habis, saya tak muter lagi. Tapi nanti harga 12 itu nggak akan ada lagi. Oh, berarti gini teman-teman. Normalnya memang di angka 20.000 lah mentok. Mungkin 15.000 masih berat, walaupun berat ya masih Berat, bisa lah. cuma janganlah kalau 15.000 kasihan. kasihan. Nah, tapi tadi yang teman kita belum hitung teman-teman. Yang kita belum hitung kayak yang kejadian sama kebunnya Mas Yunan adalah penyusutan. Kita bikin kebun, kalau di hidroponik kan butuh instalasi. Syukur-syukur punya greenhouse seperti Mas Yunan ini ya. Kalau di tanah kan tinggal sewa aja, sewa lahan, nanti kita ngolah sendiri pakai cangkul atau kalau mau nambah biaya pakai alat bajak lah. Kalau kita hanya melihat dari bibit, nutrisi, rockwool, mungkin masih untung mas ya. 250 rupiah kita jual 12,5 itu masih sangat menguntungkan. Tapi ketika petani itu sudah punya instalasi, harusnya mereka menghitung penyusutan instalasi itu. Ya, infrastrukturnya. Jadi talangnya, pompanya dan sebagainya. Jadi alangkah baiknya penggiat atau petani hidroponik ini menghitung dengan detail sehingga jangan sampai ketika sudah jual beli itu ujung-ujungnya loh untungku mana gitu. Waktu greenhouse-nya rusak dia juga nggak bisa perbaikan gitu mas ya. Terus kalau dari sudut pembeli berarti juga harus hati-hati. Pernah nggak sih kejadian mas orang ini dikasih murah nih, besok bisa nggak ngasih murah? Nggak aneh ya. Berarti dari pembeli juga harus hati-hati, jangan tergiur harga murah. Biasanya cuma habis stok karena dia biasanya kan kalau hidroponik kalau di kalau di tempatnya Mas Harta yang di kota kan desa kan pesaingnya lebih ke konvensional. Jadi segmen pasar sama psikologi pembeli itu kalau di desa podo-podo sayure. Kebanyakan gitu kalau di sini. Kita harus cari lagi yang kalau di desa kan ya harus cari lagi tempat yang orang jual yang ngerti lah, kan sudah banyak yang ngerti. Cuma ya gitu tadi, kita harus ngerti hitungan sama warteg tadi. Jadi jangan sampai kita pecah bakti. Wah ini seru nih, nanti mungkin bisa lanjut di part selanjutnya teman-teman untuk pembahasan terkait apa sih hidroponik sama konvensional. Kenapa kita harus konsumsi sayur hidroponik daripada konvensional. Kita lanjutkan di part selanjutnya.